Allah sangat suka ibadah yang kekal walaupun sedikit, tapi rutin. Nah, jadi alangkah bagusnya kalau banyak dan rutin. Kayak apa caranya supaya kita kalau banyak beribadah dan rutin itu? Para ulama ahli suluk memberikan jalan. Pertama, ibadah itu dikatakan sah, sihhatul ibadah. Yang pertama diketahui adalah sahnya ibadah itu ilmu. Kalau kita kada punya ilmu, ibadah kita kada sah, walaupun ibadah kita pas dengan yang sah. Al-ilmu bi fardiyatil ibadah wal ilmu bi kaifiyatil ibadah. Ilmu dengan kefarduan ibadah atau ilmu dengan cara ibadah itu merupakan pokok yang pertama agar ibadah itu sah. Pertama, ilmu tauhid, ilmu mengetahui siapa yang kita sembah, ilmu mengetahui siapa yang kita ibadati. Rasulullah SAW bersabda, qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi billah wa katsirul amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Sedikit amal cuma kita tahu dengan Allah itu bermanfaat. Banyak amal tapi kita jahil dengan Allah tidak ada manfaatnya. Jadi ilmu tauhid yang perlu diketahui. Yang kedua, ilmu fikih, ilmu cara-caranya. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih, mulai yang rendah sampai yang tinggi, yang kecil sampai yang besar. Misalnya wudu, syarat sah wudu apa? Al-ilmu bi fardiyati wa kaifiyati. Tahu dengan kefarduannya, tahu cara-caranya. Syarat sah sembahyang, tahu dengan cara-caranya, tahu dengan kefarduannya. Syarat sah zakat, semuaan ibadah itu syarat sahnya adalah ilmu. Jadi kalau kita hendak beribadah kepada Allah, kita menuntut ilmu. Apa hukumnya kita menuntut ilmu? Tergantung ibadah yang akan kita lakukan. Kalau ibadah yang kita lakukan sunat, sunat menuntut ilmunya. Ibadah yang wajib akan kita lakukan, wajib kita mengetahui ilmunya, mengetahui caranya. Jadi sihhatul ibadah, sahnya ibadah itu pertama adalah berilmu. Orang naik haji kada punya ilmu, kada sah haji. Apapun ibadah mesti dasarnya adalah ilmu. Pengarang Zubat mengatakan, faqulu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ujar syarahin menjelaskan la tasihhu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Maksudnya la tasihhu, tidak sah. Lihat dalam syarah Zubat Mawahibus Samad dan seumpamanya. Jadi ilmu dasar ibadah pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan ibadah itu adalah qabulul ibadah, diterimanya ibadah. Karena setiap ibadah yang sah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit, sangat perlu kepada isti'anah, i'anah daripada Allah. Perlu pertolongan Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kabulnya ibadah, diterima ibadah. Kayak apa caranya supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah? Itu perlu kita ketahui juga, pelajari juga kayak apa ibadah kita ini supaya diterima oleh Allah.
supaya bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah at-taubah, tobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya ibadah itu diterima kalau kita bertobat sebelumnya? Karena sabda Rasulullah, at-taib habibullah. Orang yang bertobat itu adalah kekasihnya Allah. Kalau kekasihnya Allah beribadah kepada Allah, pasti diterima Allah pahala ibadahnya. Orang yang bertobat kekasih Allah, at-taib habibullah. Orang yang tobat kekasih Allah. Kalau kekasih ini beribadah kepada yang dikasihinya, tentu akan diterima. Mafhum daripada itu sabda Rasulullah, al-musir baghidullah. Orang yang mengakali perbuatan dosa, orang yang selalu tidak tobat daripada dosanya adalah murka Allah, dimusuhi Allah, dimarahi Allah. Kalau orang yang beribadah ini dimarahi Allah, sulit ibadahnya diterima. Nah, jadi tobat kepada Allah itu merupakan asas, pondasi, asas tarik, pondasi jalan kita untuk menuju Allah, tobat. Kalau kita mulut kita masih mengucap yang haram, tapi kita tidak bertobat kepada Allah, maka ibadah kita selanjutnya tidak akan diterima oleh Allah. Seluruh anggota tubuh kita yang melakukan maksiat kepada Allah, lalu beribadah kepada Allah tanpa dimulai dengan tobat terlebih dahulu, tidak diperkenankan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima orang-orang yang takwa kepada. Jadi tobat kepada Allah. Makanya sebelum sembahyang disuruh kita berwudu. Wudu itu artinya apa? Bukan hanya mensucikan zahir daripada hadas, tapi dikehendaki dengan wudu itu adalah sucinya diri kita daripada dosa-dosa kepada Allah dan kepada makhluknya. Nah, sehingga dengan itu wudu kita sembahyang, kita orang yang bersih, sembahyang kita berkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat agar ibadah itu diterima. Selama kita masih suka menggibah orang, kita kada tobat, ibadah kita terhenti di langit pertama. Demikian bunyi hadis terjemahnya daripada riwayat Muaz bin Jabal. Kita ghibah, kita kada tobat daripada ghibah, kemudian kita beribadah kepada Allah, terhenti di langit pertama, ditolak oleh penjaga langit amal ibadah orang yang ghibah. Nah, jadi tobat dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya melakukan ibadah. Yang ketiga, kasratul ibadah wa mudawamatuha ilal maut. Ibadah itu diperlukan banyak. Dengan banyak ibadah kita bisa menjadi kekasihnya Allah. Memperbanyak ibadah dan mengekalkan ibadah itu ilal maut, sampai mati. Nah, ini yang jadi permasalahan kita adalah memperbanyak ibadah dan merutinkan ibadah itu sampai ilal maut. Kayak apa caranya supaya kita kawa beribadah itu banyak, beribadah itu bisa rutin, misal tiap malam gitu. Ada uzur diqadha di waktu lain. Membaca Quran rutin. Nah, itu artinya selalu itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Allah sangat suka ibadah yang kekal walaupun sedikit, tapi rutin. Nah, jadi alangkah bagusnya kalau banyak dan rutin. Kayak apa caranya supaya kita tahu banyak beribadah dan rutin itu? Para ulama ahli suluk memberikan jalan. Pertama, at-tajarrud anid dunya, menyisihkan diri daripada dunia.
menyisihkan diri daripada dunia. Selama kita masih sibuk mengurusi dunia, selama masih sibuk kita mengurusi perdagangan, sibuk mengurusi pertanian, sibuk mengurusi peternakan macam-macam, kita kadang akan bisa banyak beribadah dan kadang bisa rutin. Baca Yasin, Tabarak, Mbah Maghrib itu rutin. Tapi kalau orang pedagang, awalnya rutin, seminggu 2 kali berlabuh ke Banjar, datang pukul 10 ke rumah, pagat Mbah Maghrib itu. Pagat. Orang jadi pejabat, awalnya rutin, ada hawa. Kenapa? Karena ada rapat. Cuma rapat itu ini. Awalnya rutin membaca amalan, ada hawa. Kalau hendak amalan itu banyak dan rutin, pertama tajarrud anid dunia, menyisihkan diri daripada dunia. Maksudnya dunia yang membuat kita lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini bukan hanya mengganggu ibadah kita, bahkan dunia ini bisa justru membuat kita kepada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit di antara kita orang yang kada sembahyang karena sibuk dengan usahanya atau dengan urusannya. Ada sedikit orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah karena sibuk urusan dagangan dan urusan lain-lainnya. Semua itu dunia yang menghambat banyaknya ibadah dan rutinnya ibadah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba dunya adarra bi akhiratihi, man ahabba akhiratah adarra bi dunyah." Orang-orang yang cinta dunia, dia akan membahayakan akhiratnya. Orang-orang yang cinta akhirat akan mengganggu dunianya. Nah, mana kita pilih? Rasulullah menyambung, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Pilih yang abadi, tinggalkan yang fana. Artinya apa? Apabila ada ibadah kita ini berbetulan dengan urusan dunia, mana yang kita pilih? Ku tutup toko, kawa sembahyang berjamaah, tapi langganan bukaan. Ku buka toko, ku layani orang penukar lawan aku, kada ke masjid sembahyang berjamaah. Bila dua itu berlawanan, Rasulullah menyatakan fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Bila kada mengasihi Rasulullah, kada selamat manusia. Bila kada mengasihi lawan Rasulullah, kada bakal selamat. Rasul menyatakan lagi dalam satu hadis, la ta'tiyannakum ba'di dunya ta'kulu imanakum kama ta'kulu narul hatab. Selagi akan datang nanti kepada kalian dunia yang memakan iman kamu seperti memakannya api akan kayu bakar yang kering. Artinya apa? Nanti kita akan bertemu satu masa. Rasulullah ikhbar bil mughayyabat, mengkhabarkan dengan hal-hal yang akan datang yang gaib. Akan datang satu masa, ujar Nabi, dunia itu memakan iman. Artinya apa? Kita kadang-kadang dapat duit kalau kadang berusaha. Kita kadang-kadang sugih kalau kadang maksiat. Kita kadang-kadang jadi pejabat kalau kadang berbuat dosa. Sehingga dunia kita dapat mesti harus melalui dosa. Kalau kita hendak sugih kada hawa, kecuali kita maksiat maka hanya kau sugi. Itu ada kayaknya masanya menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kada kawa jadi pejabat kecuali nyahapun berbuat maksiat tu. Kalau orangnya kada wani maksiat, kada bakal jadi pejabat tinggi, paling tinggi lurah. Itu biar kayak apakah? Kaina ujar Nabi ada masa macam itu. Kaina umpan wah ini kira-kira ada kaina. La ta'tiyannakum ba'di. Nah, jadi hendak membanyaki ibadah, hendak rutin beribadah, sisihkanlah dunia yang mengganggu kita. Memang ada semua dunia itu jahat kada. Ada dunia yang mendukung ibadah kita,
ada dunia yang menunjang ibadah kita. Itu yang kita ambil, itu yang kita pelihara. Tinggalkan dunia yang selama ini mengganggu ibadah. Menyisihkan diri daripada dunia ini adalah sesuatu hal yang sulit. Makanya kita perlu iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau minta pertolongan. Yang kedua, agar ibadah kita itu bisa banyak dan rutin, di samping kita menyisihkan duniawi, kita mesti menyisihkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang ini banyak berisi kenalan, bila orang ini banyak berisi kawan, orang ini suka bergaul, kadang-kala banyak ibadah dan kadang-kala rutin. Kita menggibah orang sebab kita bergaul. Kita riya sebab kita bergaul. Kita sombong mungkin dengan sebab kita bergaul. Bila kita banyak bergaul, banyak kenalan, hari ini ada undangan di sana, jam ini ada seruan di sini, jam kita baca lagi bacaan aur menolaki seruan. Kenapa? Kebanyakan kenalan, kebanyakan patuhan. Sehari hampir 5 penting undangan yang ditulaki. Kadang kau lagi banyak beribadah kepada Allah dan kadang kau rutin. Jadi manusia, makhluk yang kadang menguntungkan ibadah kita ditinggalkan. Apalagi manusia, kawan-kawan kita yang mengarahkan kita kepada maksiat, lebih lagi ditinggalkan. Imam Syafi'i berkata, kasratul imbisat tajribu ikhwanas su wa kasratul intibat turisul adawah fakum baina dzalik. Kalau kita hidup ini terlalu terbuka, artinya terlalu terbuka, siapa aja patuh boleh, siapa aja hendak dipatuhi, dikenali, itu akan mengundang kawan-kawan jahat berdatangan kepada kita. Kita buka rumah, siapa silahkan datang, boleh, baju nggak ada baiknya di tangan. Ujar Imam Syafi'i. Tapi kalau kita terlalu inkibat, terlalu tertutup, turisul adawah, itu menimbulkan permusuhan, kebencian. Ada terima tamu, tutup sama sekali. Itu bisa membawa kepada adawah. Fakun baina dzalik, jadilah engkau di tengah-tengah itu. Nah, artinya di tengah-tengah itu apa? Kita kenalan, kita bapak Tuhan, kita bakawan, selama itu membawa kita kepada taat lawan Allah. Kita jauhi kawan-kawan, kenalan-kenalan, bila itu melalaikan kita, bahkan membuat kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua, supaya banyak ibadah, supaya rutin adalah sisihkan makhluk-makhluk yang kadang menguntungkannya. Yang ketiga, yang menyebabkan kita ini sulit beribadah banyak dan beribadah rutin, syaitan. Setiap kita ada punya syaitan, dan syaitan sudah berjanji akan selalu menggoda, mengarahkan manusia kepada jalan yang sesat. Itu Al-Quran menjelaskan demikian. Nah, kayak apa cara menghadapi syaitan? Muharabatus syaitan, memerangi syaitan. Para ulama ahli suluk mengatakan bil ilm wa taqwa, dengan ilmu dan takwa. Syaitan selalu menggoda kita. Apa godaan syaitan kepada kita? Yang pertama-tama, ukfur, kafir engkau, kafir engkau. Syaitan itunya kada menyuruh langsung pengicam kafir, kada dimintu. Cuma kita disuruh syaitan ini meniru gaya hidup putungan orang kafir. Pakaian kita kayak orang kafir, desain rumah kita kayak orang kafir,
paburingan kita kayak orang kafir, semua kayak orang kafir. Jadi syaitan mengajak kita yang pertama adalah kufur, kamu harus kafir. Nah, kita menjawab itu dengan ilmu. Inna dina indallahil Islam. Agama itu yang diridhai di sisi Allah hanya satu, Islam. Jadi syaitan akan mengajak aku kepada kafir, kada. Aku sudah yakin agama yang benar itu adalah Islam. Inna dina indallah Islam. Apakah syaitan berhenti menggoda kita? Tetap menggoda kita. Ujar syaitan kalau ikam kada mau berkafir, la ta'mal. Ikam jangan beramal. Ikam jangan beramal. Bapak ikam beramal. Bila sudah takdir ikam masuk surga aja mati. Mulai ikam takdir ke neraka, walaupun ikam kayak beramal, atau ini ikam suul khatimah matinya, kada usah beramal, la ta'mal. Ilmu kita menjawab itu adalah, wahai syaitan, inna li rabba, aku punya Tuhan yang menciptakan aku, yang memberi rezeki selalu kepadaku, memberikan perlindungan kepadaku. Tuhan itu wajib aku sembah, Tuhan itu wajib aku ibadah kepadanya, Tuhan itu wajib aku taati. Aku ke surga mati kada jadi masalah, ke neraka kada masalah, cuma aku taat kepada Allah. Syukran ala ni'ami, karena aku syukur atas segala nikmat yang diberikan. Barangkali bisikan-bisikan itu ada dari syaitan kepada kita. Ba'amal. Ba'amal juga, tetap kita ba'amal. Dan sudah kita beramal, apakah syaitan itu hampir menggoda kita? Kada berhenti. Ujar syaitan, amun ikam memang hendak beramal juga, sawwi fil amal, kaina-kaina gin beramal. Kaina-kaina. Ikam masih umur 40, masih umur 50, abah ikam 100 tahun aja mati, 60 tahun lagi. Tunda itu amal. Ilmu kita pelajari menjawab syaitan, umur tuh kalau mesti sama lawan abah. Abah 100 tahun hanya mati, aku bisa mati esok 41 tahun. Umur kada ada jaminan dari Allah, menyamai bulan bin bulan tuh ada. Jadi aku mesti sekarang ini mesti beribadah kepada Allah. Esok belum tentu aku sempat. Nah, itu jawaban kita kepada syaitan. Ampe ka syaitan menggoda kita yang itu? Ada ampe. Nah, pada syaitan, ajilil amal, lakasi beramal. Lakasi beramal tentang pola hidup, lakasi beramal. Orang nang kada pintar, lalu tau buru-buru beramal, kada betul makninah lagi, nak kayak mematuk, banca-ancap. Kenapa digoda oleh syaitan? Lakasi beramal. Nah, kalau kita punya ilmu, kita menjawab, syaitan, ala ajalah minka wa ta'anni minallah. Kalau dibanca-ancap beramal itu ikam perlahan itu nang dari Allah Ta'ala. Jadi aku perlahan aja beribadah, pada perlu baca anjak ibadah. Nah, jadi kita beribadah perlahan. Apalagi di syaitan begitu. Nah, sekarang ikan merupakan manusia yang paling baik di dunia ini. Ikan manusia paling top sudah. Ikan wali Allah Ta'ala sudah. Syaitan mengkritiki hati kita supaya kita ini jadi orang yang sombong, supaya jadi orang yang ria. Nah, syaitan kadang akan habis-habisnya menggoda kita. Yang penting ilmu ada dan takwa untuk memerangi syaitan. Yang terakhir yang menghambat ibadah kita itu banyak dan rutin, nafsu. Nafsu kita ini kada katuju, awak kita sakit, duduk panat kada katuju sama sekali nafsu. Apalagi tengah malam bangun paling kada katuju nafsu. Nafsu yang dipikirkannya hanya kepentingan kelezatan saat itu. Nah, mengatasi nafsu ini
ujar para ulama ahli suluk adalah biriyadhatin nafsi, dengan melatih diri melawan nafsu itu. Kayak apa cara melatih diri melawan nafsu? Bihamlin nafsi 'alal masyaqqah, dengan memaksa diri melakukan hal-hal yang sulit, memaksa diri melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu. Bila kita paksa, nafsu akan kalah dengan sendirinya. Nah, jadi 4 perkara itu yang membuat kita ini sandat beribadah. 4 itu membuat kita belang kambingan beribadah. Dunia, makhluk, syaitan, lawan nafsu.